Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gua Dery Ardiani. Pada video kali ini gua akan membuat tutorial crawling data Twitter menggunakan RapidMiner, terus filter data, dan juga sentiment analysis menggunakan beberapa algoritma. Oke, langsung saja. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuka aplikasi RapidMiner-nya. Oke, ini adalah tampilan RapidMiner. Sebelum crawling data Twitter, ada beberapa package yang harus kalian install terlebih dahulu. Cara menginstalnya, kita pergi ke extension, lalu kita pergi ke marketplace. Nah, pada kolom search ini kita masukkan keyword text, lalu search. Oke, untuk crawling data Twitter kita perlu menginstal 3 package, yaitu Rosette, Text Analytics, Text Analysis, dan Text Processing. Oke, lanjut kita masukkan search Twitter, kita cari di sini, lalu kita drag, kemudian remove duplicate. Kita drag, selanjutnya select attribute, lalu kita masukkan subproses, kemudian analis sentimen, dan yang terakhir kita masukkan write JSP. Selanjutnya kita hubungkan. Langkah selanjutnya kita harus membuat koneksi untuk bisa terhubung ke Twitter dengan cara kita pergi ke connection, lalu create connection, lalu ubah connection tipenya menjadi Twitter, dan connection namanya kita ubah menjadi crawling data, lalu kita create. Nah, di sini kita membutuhkan akses token untuk bisa terhubung ke Twitter. Caranya kita tekan button ini, lalu kita klik request access token. Nah, kita langsung dialihkan ke web Twitternya. Nah, di sini kita harus login dulu ke Twitter. Kita masukkan username, lalu passwordnya, lalu kita klik izinkan aplikasi. Nah, ini adalah token untuk bisa terhubung ke Twitter. Kita copy saja, lalu kita paste di sini, kemudian complete, lalu jangan lupa kita tes koneksi terlebih dahulu. Oke, koneksi sukses, lalu kita save, lalu kita pilih search Twitter, kemudian kita masukkan koneksi yang baru saja kita buat di local repository, kemudian connection, lalu kita pilih crawling data. Oke, lalu kita masukkan query yang akan kita tarik datanya. Saya di sini memasukkan Anya Geraldine, lalu limitnya 100. Oke, cukup. Lalu kita pergi ke remove duplicate, kita pilih atribut PL-nya single, lalu atributnya kita pilih text. Untuk select atribut juga sama, kita pilih single, kemudian text.
Nah, untuk proses kita klik 2 kali, lalu kita masukkan kembali replace. Kita butuh 3 saja, lalu kita hubungkan. Lalu kita pergi ke replace yang pertama, kita pilih atribut filenya single dan atributnya text. Lalu kita pilih tanda apa yang akan kita hilangkan. Di sini saya akan menghilangkan tanda add. Lalu selanjutnya kita pilih single lagi, text lagi. Lalu di sini saya akan menghilangkan tanda hashtag. Sama, kita pilih single lalu text. Nah, yang ketiga saya akan menghilangkan tanda retweet atau RT. Oke, selesai. Kita lanjut ke proses lagi. Nah, pada analis sentimen kita klik terlebih dahulu, lalu pilih koneksi. Kita pilih connection Twitter, lalu kita pilih atribut selektornya text, dan search language-nya kita pilih English. Oke, kemudian yang terakhir kita ke CSP. Nah, kita pilih dan kita namakan untuk hasil crawling kita. Saya di sini akan menamakannya Anya Geraldine. Lalu kita pilih foldernya di data D. Lalu kita klik open. Oke, langsung saja kita coba tes running. Nah, ini adalah hasil dari crawling dengan query Anya Geraldine. Di sini sudah terdapat sentimen dan juga teksnya. Untuk post ini adalah positif dan neo ini adalah netral. Kemudian negatif ditandai dengan neg. Lalu kita pergi lagi ke desain. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberi label atau memfilter datanya. Kita disablekan dulu untuk yang ini. Oke, selanjutnya kita import data terlebih dahulu. Lalu kita next, lalu kita hilangkan kolom-kolom yang tidak terpakai. Lalu sentimennya kita rubah menjadi label. Oke, lalu kita next, lalu finish. Oke, ini adalah hasil filtering dan labeling. Di sini sudah terdapat sentimen dan juga teks. Lalu kita lanjut ke desain. Kita masukkan data yang baru saja kita import. Lalu kita masukkan algoritma naive Bayes. Lalu kita juga masukkan April model. Lalu kita masukkan performance. Setelah itu kita sambungkan.
Lalu kita coba running. Nah, ini adalah hasil dari sentiment analis dengan algoritma naive Bayes. Untuk performance-nya di sini akurasinya 100%, kemudian prediction positifnya 100%, negatifnya 100%, dan prediction negatifnya 100%. Oke, lanjut kita kembali ke desain. Lalu kita coba dengan algoritma yang lain. Ini kita enable. Lalu kita pakai dengan algoritma KNN. Lalu kita coba running kembali, dan ini hasilnya. Lalu kita pergi ke performance. Nah, untuk akurasinya 81,48%, untuk prediksi positifnya 100%, prediksi netralnya 80,26%, dan negatifnya 0. Lanjut kembali ke desain. Kita disablekan terlebih dahulu. Lanjut kita menggunakan algoritma decision tree. Lalu kita sambungkan kembali. Lalu kita coba running lagi. Di sini hasilnya beda. Lalu kita pergi ke performance. Untuk akurasinya sendiri 75,31%, untuk prediksi positifnya 0%, prediksi netralnya 75,31%, dan prediksi negatifnya 0,00%. Lanjut kita menggunakan algoritma random forest. Sebelumnya kita disablekan terlebih dahulu. Lalu kita sambungkan kembali, dan kita running kembali. Ini hasilnya, dan ini untuk akurasinya 75,31%, dan positifnya 0, prediksi netralnya 75,31%, dan negatifnya 0%. Sama ya sama sebelumnya. Lalu di sini saya akan menggunakan algoritma ID tree. Sebelumnya kita disablekan juga. Lalu sambungkan kembali. Lalu kita running kembali. Dan ini untuk hasilnya. Untuk performance-nya, akurasinya 100%. Positifnya 100, netralnya 100, dan negatifnya juga 100. Lanjut, di sini saya akan menggunakan algoritma decision stamp. Kita disablekan kembali, lalu drag kembali, dan kita sambungkan kembali. Lalu kita running. Ini untuk hasilnya. Untuk performance-nya, akurasinya 100%, prediksi positifnya 100%, netralnya 100%, dan negatifnya 100%. Untuk tutorial kali ini gua rasa cukup. Di sini saya sudah menggunakan beberapa algoritma untuk analis sentimennya. Jadi gua undur diri, gua dari Ardiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.